Film diawali dengan seorang bernama Jack yang pada saat itu sedang belajar sejarah. Tetapi ia sedang tertidur pulas. Ia kemudian bermimpi ia berada di kota tua yang tidak berpenghuni. Jack pada saat itu kebingungan karena banyak sekali kertas-kertas yang bertebangan. Namun saat ia berlari, bangunan-bangunan itu runtuh dan seketika itu ia bangun dari tidurnya. Jack terlihat bosan dengan apa yang diajarkan dosennya yang biasa dipanggil Profesor P mengenai pelajaran sejarah tersebut. Tak lama setelah itu ia tertarik dengan kamera jadul yang diberikan oleh Profesor P kepadanya. Tak disengaja Jack memfoto jam yang ada di ruangan itu, tapi tiba-tiba saja jarum jam itu berhenti. Profesor P tak menyangka bahwa Jack adalah orang yang terpilih. Jack kemudian meninggalkan ruangan itu. Pada saat itu ia akan menyiapkan surprise untuk kekasihnya. Saat ia akan menyanyikan lagu, tiba-tiba yang selama ini bersamanya tiba-tiba saja memutuskannya. Kekasih Jack tersebut telah mempunyai pria lain yang lebih tampan darinya. Jack yang patah hati memutuskan untuk pergi dan menyendiri di tengah-tengah kota. Saat itu ia teringat kenangan bersama dengan sang ibu, yang mana ibunya telah meninggal karena sering meminum obat-obat terlarang. Sang ibu melakukan itu semua karena telah dikhianati oleh sang ayah. Setelah kejadian itu, Jack tumbuh sebagai pria yang kuat dan ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia nantinya akan baik-baik saja. Keesokannya, Jack dan teman-temannya pergi ke sebuah museum. Ia berdoa kepada dewa mengenai cinta sejatinya. Ia mengatakan hal itu karena masih belum move on dari mantan kekasihnya itu. Saat di museum, ia secara detail memperhatikan barang-barang di sana. Sedangkan teman-temannya tidak peduli mengenai hal itu. Saat ia berada di dekat bekas penjara air, ia menemukan batu yang bertulis masa muda yang berbunga-bunga. Dan itu membuatnya penasaran. Setelah itu ia mendapat koin Dr. Chang. Dr. Chang merupakan pendiri negara Taiwan di film itu. Mereka berlanjut untuk menjelajahi museum itu. Dan Jack bertemu lagi dengan profesor yang sedang menjelaskan lukisan tua Tiu Tuan 100 tahun yang lalu. Dan ia mengatakan bahwa dengan memfoto lukisan itu maka mereka semua bisa kembali ke masa lalu. Bahkan saat tua Tiu Tian masih dalam masa penjajahan Jepang. Karena Jack penasaran, ia kemudian memfoto lukisan tersebut. Dan tiba-tiba saja ia tertarik ke dalam lukisan itu. Saat ia berada di masa lalu, ia bertemu dengan wajah yang mirip dengan teman-temannya. Tetapi saat ia memanggilnya, ternyata teman-temannya tidak mengenali dirinya. Dan mereka malah mengajak Jack ke pertunjukan barongsai, yang mana memperingati pembukaan toko baju yang ada di daerah tersebut. Karena Jack tidak bisa barongsai, ia pun menghancurkan upacara tersebut dan membuat milik toko itu marah. Walau Jack telah menghancurkan acara tersebut, ia masih mendapatkan dukungan dari wanita yang biasa dipanggil Nona Jahe. Nona Jahe adalah seorang pemilik toko di seberang, yang merupakan saingan dari toko yang baru saja buka tersebut. Pada saat itu Jack kaget karena Nona Jahe mirip sekali dengan ibunya. Tanpa sengaja ia manggil Nona Jahe dengan panggilan ibu. Saat kejadian itu tiba-tiba muncul Profesor P melemparkan ayam dari atas toko Nona Jahe. Karena ulahnya itu, kejadian itu malah semakin tak terkendali hingga terjadi keributan. Saat Jack melihat Profesor P, ia kemudian mengejarnya. Profesor P pada saat itu berpura-pura tidak mengenalinya dan ia meninggalkan Jack hingga pada akhirnya ia tersesat hingga berada di pelabuhan. Jack pada saat itu tampak bingung melihat keadaan sekitar. Tak lama kemudian, kedua temannya datang dan menghampiri Jack. Saat ia bertanya kepada dua temannya itu, ia tiba-tiba pingsan karena ia telah mengetahui bahwa dirinya sekarang berada di tahun 1920. Saat ia terbangun dari pingsannya, ia juga terkaget-kaget karena tiba-tiba saja ia sudah berada di rumah Nona Jahe. Pada saat itu, Jack masih menganggap bahwa Nona Jahe adalah ibunya. Walau Nona Jahe terlihat galak, tetapi ia sangat baik hati kepada Jack.
Bahkan ia memperbolehkan Jack untuk tinggal di rumahnya asalkan ia harus bekerja. Setelah kejadian itu, Jack berkeliling kampung karena ia masih belum percaya dengan keadaan yang ia alami. Ia juga bertemu dengan teman-teman yang mempunyai wajah mirip semasa kuliahnya. Jack juga bertemu anak dari pemilik toko baju saingan Nona Jahe, dan dari situlah pertarungan antara dua toko dimulai. Jack tidak percaya bahwa toko Nona Jahe bakal menang karena toko saingannya itu menjual baju dengan kualitas yang bagus. Tapi ternyata ia semakin kaget karena temannya mengatakan bahwa Profesor P juga bekerja bersama dengan Nona Jahe. Saat Nona Jahe akan memperkenalkan Profesor P dengan Jack, Profesor P menolaknya dengan alasan masih mengukur baju. Namun tiba-tiba saja Jack datang dan marah. Ia juga berkata agar ia bisa kembali ke asalnya, karena perdebatan itu membuat pasukan Jepang marah dan menghentikan mereka seketika itu juga. Karena keributan itu, punggung Nona Jahe terkena pukulan dari pasukan Jepang itu. Walau begitu, Nona Jahe masih mencoba menenangkan pasukan Jepang agar tidak mengganggu di tokonya. Tak lama setelah kejadian itu, Jack membantu Profesor P untuk melakukan pentas drama romantik. Saat sedang berlatih, Jack melihat gadis cantik. Jack jatuh cinta pada pandangan pertama, dan drama pun dimulai, yang mana Jack ditugaskan sebagai pohon. Saat acara dimulai, tiba-tiba kertas yang terdapat dialog mereka ada yang hilang, dan pertunjukan itu malah berganti menjadi komedi. Saat semua tertawa, tiba-tiba pasukan Jepang datang. Karena pasukan Jepang tidak suka dengan pertunjukan tersebut dan menyuruh semua orang untuk bubar. Semua orang saat itu tidak senang karena tentara Jepang yang semena-mena. Mereka pun akhirnya bernyanyi bersama. Dan akhirnya nyanyian itu membuat tentara Jepang pergi. Setelah acara selesai, Jack tak sengaja menemukan lukisan yang membawanya ke Tua Tiutian di masa sekarang. Tapi lukisan itu masih dalam keadaan sketsa. Walau begitu, Jack masih berusaha untuk kembali ke masa depan. Setelah beberapa kali gagal, Profesor P pun bertahunya bagaimana cara ia bisa kembali ke masa depan, yang mana Jack harus menemui 3 syarat khusus, yaitu harus menggunakan kamera antik, lukisan Tua Tiutian, dan menyebutkan permintaannya dengan sangat tulus. Profesor P mengatakan tujuannya ke sini adalah untuk bertemu Nona Jahe dan ingin hidup kaya di masa sekarang. Jack akhirnya melihat sendiri perjuangan Profesor P untuk mendapat hati Nona Jahe, dan ia juga mulai beradaptasi dengan keadaannya saat ini dan mulai berpakaian seperti orang di sana. Hari demi hari pun berlalu. Jack mengajari bernyanyi dan merubah kembali penampilannya, dan akhirnya bertemu dengan gadis cantik saat acara itu. Gadis itu bernama Rose. Karena ingin berkenalan, Jack pun menyanyikan lagu Happy Birthday dengan gitarnya itu dan memberikan Rose sebuah bunga mawar. Dan Rose juga mau berkenalan dengannya. Rose saat itu meminta Jack mengajarinya untuk bermain gitar, sedangkan nanti Rose akan mengajari Jack untuk berdansa. Sementara itu, saat berada di luar, Jack bertemu dengan seorang tokoh politik. Jack tidak mengetahui siapakah orang tersebut, dan ia baru menyadari bahwa beliau adalah Dr. Chiang, yang merupakan presiden pertama di Taiwan. Dr. Chiang pada saat itu sedang berkampanye tentang narkoba yang dijual oleh pasukan Jepang untuk warga Taiwan, yang mana bertujuan untuk merusak warga Taiwan. Namun tiba-tiba saja ia dilempar kotoran oleh seseorang dan membuat keadaan menjadi kacau. Setelah kejadian itu, Jack bertemu kembali dengan Rose. Hari-hari pun berlalu hingga akhirnya mereka menjadi sangat dekat dan membantu Profesor P untuk menjualkan produk Nona Jahe. Juga mengajak Rose dan semua orang berfoto dengan gaya masa depan. Pada saat zaman itu, gaya tersebut belum ada, jadi semua orang tampak kebingungan. Saat malam harinya, Jack mengajak Rose untuk pergi bersama. Jack saat itu mengatakan bahwa ia datang dari masa depan, yang mana pada saat itu Jepang sudah menyerah pada Taiwan. Namun Rose tidak percaya kepadanya. Jack saat itu juga mengajarinya lagu baru agar bisa dinyanyikan pada pesta gubernur yang akan dihadiri oleh Rose. Saat pesta gubernur itu tiba, Dr. Chiang berdiskusi dengan pasukan Jepang. Pasukan Jepang berkata bahwa pangeran Jepang akan datang ke Tua Tiutian
Namun Dr. Chang menolak perayaan yang mengeluarkan banyak uang. Tentu saja, perkataan itu membuat pasukan Jepang marah. Saat mereka berdebat, tiba-tiba Rose datang untuk melerainya dan menyanyikan lagu yang telah diajari oleh Jack. Dan lagu itu membuat suasana yang tadinya tegang akhirnya normal kembali. Setelah selesai, Jack mengajak Rose keluar dan mereka berdua berdansa bersama. Namun tiba-tiba saja pasukan Jepang datang dan membuat mereka berdua bersembunyi. Mereka berdua bersembunyi di dalam penjara air. Rose saat itu menanyakan tentang masa depan. Jack menjelaskan secara detail dan tiba-tiba Rose menuliskan sesuatu di sebuah batu dan membuat Jack teringat dengan tulisan tersebut. Dan mereka akhirnya berciuman di tempat itu. Jack teringat kejadian saat ia diselingkuhi oleh kekasihnya. Dan ia saat ini merasa bahagia karena telah ditemukan oleh Rose. Saat ia pulang, ia melihat Nona Jahe pergi menggunakan dokar untuk menuju ke sebuah tempat. Hingga pada akhirnya ia bertemu Nona Jahe di tempat penggunaan narkoboy dan ditemani oleh Profesor P. Jack marah dan membawa Nona Jahe pulang. Ternyata pemilik tempat itu adalah musuh dari Dr. Chang. Sesampainya di rumah, Dr. Chang datang untuk mengobati Nona Jahe. Ia pun marah dengan perbuatan Jepang. Dan ternyata Nona Jahe memakai narkoboy agar bisa berhayal bertemu dengan anaknya yang telah meninggal karena penyakit. Jack berjanji akan menyelamatkan Nona Jahe dari gangguan narkoboy, dari penggunaan narkoboy. Tak disangka Nona Jahe melihat bayangan anaknya dalam tubuh Jack, dan sepertinya ia akan berhenti dari narkoboy untuk selamanya. Dan ternyata Nona Jahe memakai narkoboy agar bisa berhayal bertemu dengan anaknya yang telah meninggal karena penyakit. Jack berjanji akan menyelamatkan Nona Jahe dari gangguan dari penggunaan narkoboy. Tak disangka Nona Jahe melihat bayangan anaknya dalam tubuh Jack dan sepertinya ia akan berhenti dari narkoboy untuk selamanya. Keesokannya, saat Profesor P sedang makan, tiba-tiba pasukan Jepang datang untuk menyogoknya dengan emas batangan. Tentara Jepang menyuruh Profesor P untuk membakar kantor Dr. Chang. Awalnya Profesor P bersedia karena emas tersebut akan diberikan kepada Nona Jahe. Dan saat kejadian itu Rose melihatnya. Dan ia pun memberitahu Jack agar segera menginterogasi Profesor P. Bukannya membakar kantor Pak Chang, Profesor P malah membakar rumah pemakaian narkoboy. Saat membakar rumah itu, tak sengaja Jack menjatuhkan koin gambar Dr. Chang, sehingga tentara Jepang beranggapan bahwa Dr. Chang akan meruntuhkan kekuasaan Jepang dan mendeklarasikan kemerdekaan. Pasukan Jepang pun menyuruh pemilik tempat narkoboy itu untuk menangkap Dr. Chang. Padahal ia sendiri adalah warga Taiwan. Pasukan Jepang mendatangi Profesor P karena ia tidak berhasil membakar kantor Dr. Chang. Karena keributan itu tanpa sengaja Nona Jahe tertembak oleh salah satu pasukan Jepang tepat di perutnya. Mereka yang melihat kejadian tersebut menjadi bingung harus dibawa kemana. Karena pada saat itu Dr. Chang menjadi buronan. Dan Jack pun punya ide untuk membawa Nona Jahe ke masa depan agar bisa membawanya ke rumah sakit. Sementara itu ternyata pemilik toko saingan Nona Jahe juga terkena tembakan, tapi ia terlihat menyembunyikan luka itu hingga pada akhirnya terjatuh. Dr. Chang kemudian datang tapi tidak bisa membantunya. Setelah itu Dr. Chang tertangkap oleh pasukan Jepang. Jack dan teman-temannya pun bertemu anak saingan Nona Jahe. Mereka akhirnya bekerja sama untuk melawan Jepang. Saat itu pangeran Jepang datang ke kota itu setelah Dr. Chang berhasil diselamatkan oleh The Jack. Pemilik tempat narkoboy membentuk pasukan dari orang-orang Korea untuk bisa membunuh pangeran Jepang dan menyalahkan Dr. Chang atas peristiwa itu. Jack bersama Dr. Chang berkumpul untuk membentuk strategi untuk mempermerdekakan Taiwan. Ia pun mulai berpidato agar rakyat Taiwan bersatu. Pangeran Jepang pun datang. Jack melihat sniper dari atas bangunan dan ia langsung menyadari bahwa orang-orang itu berniat untuk membunuh pangeran Jepang. Dan ia pun segera pergi ke lantai 2 dengan membawa nanas. Saat berada di lantai 2, ia pun langsung melemparkan nanas itu hingga membuat penembak itu jatuh.
Ketika penembak kedua akan menembakkan, Profesor P melempar lukisan tua Tiu Tian, sedangkan Jack dan Rose menahan tembakan tersebut, dan tak disangka mereka berdua kembali ke masa depan. Awalnya Jack terlihat kaget karena ia kembali ke masa depan, dan di sana ia bertemu Rose yang terbawa ke masa depan. Saat di museum, ia melihat banyak sekali belaku Profesor P. Jack dan Rose segera menemui Profesor P. Saat di perjalanan, Rose kagum dengan perbedaan kota tua Tiu Tian di masa lalu dan di masa sekarang. Ternyata setelah bertemu Profesor P, akhirnya ia sadar bahwa ia tidak merubah sedikit pun sejarah. Saat itu Rose berniat untuk kembali ke masa lalu, sedangkan Jack mengurungkan niatnya untuk kembali ke masa lalu. Walaupun ia sangat mencintainya, ia tidak mau kembali ke masa lalu karena di sana bukanlah tempatnya sekarang, dan ia harus berada di masa sekarang untuk membuat takdirnya sendiri. Dan mereka pun akhirnya berpisah, dan Jacklah yang mengirim Rose kembali dengan cara memfoto Rose tepat di depan lukisan tua Tiu Tian. Jack sangat sedih karena ditinggal oleh Rose. Tapi tiba-tiba ia kembali bertemu dengan Nona Jahe. Untuk mengenang Rose, ia kembali ke penjara air dan melihat tulisan yang Rose buat telah terisi jawabannya. Jack pun menangis karena teringat kenangan dengan Rose. Dan film berakhir dengan adegan Jack yang saat itu bersama dengan teman-temannya, yang mana melihat gadis cantik yang mirip dengan Rose. Mereka berdua saling tatap-tatapan dan saling tersenyum.